Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Dimas Fahdur Dubesna dengan NIM 1517103830002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Optimisasi Citra MRI Cervical Squamous Sagittal dengan variasi nilai Tim Inversion atau TI pada MRI Lu Tesla. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pembimbing dan Penguji untuk Bapak Muhaimin STR Kes MT selaku pembimbing 1 saya, Dr. Widiana Feriastuti SP.Radka selaku dosen pembimbing 2 saya, lalu Dr. Lailatul Mukmirah SP.Radka selaku dosen penguji 1 saya, lalu Ibu Gusti Atika Urfa MSc selaku dosen penguji 2 saya. Pertama-tama saya mulai dari latar belakang, yaitu kualitas citra. Dengan pemilihan parameter yang tepat, kualitas citra pada gambar MRI dapat memberikan gambaran detail tubuh manusia dengan perbedaan yang kontras, sehingga anatomi dan patologi jaringan tubuh dapat dievaluasi secara teliti. Lalu selanjutnya parameter. Dalam pemeriksaan MRI, ada 2 parameter yang berpengaruh terhadap kualitas hasil citra, yaitu yang pertama parameter primer, yang kedua parameter sekunder. Parameter primer dalam MRI terdiri dari time repetition atau TR, time echo atau TE, time inversion atau TI, field of view atau FOV, number of excitation atau NEX, dan bandwidth. Untuk parameter sekundernya sendiri yaitu SNR, waktu scanning, dan kontras citra. Lalu scan steer atau yang biasa disebut dengan short to inversion recovery merupakan salah satu teknik fat suppression yang digunakan untuk menurunkan sinyal dari lemak dan daerah yang banyak cairan. Kelainan pada bone marrow dapat diidentifikasi menggunakan scan steer. Lalu variasi nilai TI. Parameter yang digunakan untuk mengontrol tingkat fat suppression pada scan steer yaitu TI atau time inversion yang berhubungan dengan nilai SNR dan CNR. Penggunaan variasi TI akan memberikan perbedaan kontras citra yang signifikan pada jaringan adiposa. MRI Lu Tesla. MRI Lu Tesla sendiri atau yang biasanya disebut low field MRI terdapat kelemahan yaitu pada SNR atau signal to noise ratio yang rendah dibandingkan dengan MRI high Tesla. Untuk menyeimbangi SNR yang rendah, MRI Lu Tesla dengan medan magnet yang lebih rendah cenderung memiliki waktu akuisisi yang lebih lama. Seringkali menghasilkan degradasi gambar yang lebih besar karena pergerakan pasien. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana variasi TI yang menghasilkan kualitas citra MRI cervical squamous sagittal yang optimal pada MRI Lu Tesla. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui variasi nilai TI terhadap hasil citra MRI cervical squamous sagittal pada MRI Lu Tesla. Untuk tujuan khususnya sendiri, untuk mengetahui nilai TI yang optimal pada citra MRI cervical squamous sagittal di MRI Lu Tesla. Lalu tujuan khusus yang kedua untuk mengetahui kualitas citra MRI cervical berdasarkan nilai SNR dengan variasi TI pada MRI Lu Tesla. Manfaat penelitian ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri yaitu secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan literatur tambahan tentang optimisasi citra MRI cervical squamous sagittal dengan variasi nilai TI pada MRI Lu Tesla. Untuk manfaat praktisnya, secara praktis dapat menjadi referensi untuk pembuatan citra MRI cervical squamous sagittal pada MRI Lu Tesla sehingga dapat menentukan parameter yang tepat dan optimal untuk hasil citra MRI cervical squamous sagittal pada MRI Lu Tesla. Hipotesis H0
Tidak terdapat perbedaan dari optimisasi citra emery cervical square stir sagittal dengan variasi nilai TI pada emery Lutezla dalam menghasilkan kualitas citra yang baik. Untuk hal satunya, terdapat perbedaan dari optimisasi citra emery cervical square stir sagittal dengan variasi nilai TI pada emery Lutezla dalam menghasilkan kualitas citra yang baik. Lalu, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat emery cervical. Emery cervical sendiri terdiri dari anatomi imaging emery cervical dan prosedur pemeriksaan emery cervical. Untuk pembobotan citranya sendiri terdapat pembobotan T1, pembobotan T2, pembobotan PD atau proton density. Lalu untuk square stirnya sendiri atau short to inversion recovery, terdapat mekanisme dari stir itu sendiri. Stir merupakan inversion recovery yang menggunakan TI atau juga disebut tau yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan lemak untuk recovery dari inversi penuh ke bidang transversal, sehingga tidak ada magnetisasi longitudinal untuk lemak. Ini disebut null point ketika pulsa eksitasi 90 derajat diterapkan karena tidak ada komponen lemak pada bidang longitudinal. Setelah eksitasi tidak ada komponen lemak di transversal dan sinyal derivat 0 atau tidak ada. TI 100 sampai 175 milisecond lemak tersupresi meskipun nilai sedikit bervariasi pada medan magnet yang berbeda. Lalu penggunaan square stir. Square stir sangat penting dalam pencitraan muskuloskeletal karena tulang normal yang mengandung fatty narrow ditekan dan lesi dalam tulang seperti bone bruising dan tumor terlihat lebih jelas. Hal ini juga sangat berguna untuk menekan lemak pada pencitraan MR secara umum. Lalu parameter yang digunakan di square stir yaitu TI atau tau pendek, rentang sekitar 150 sampai 175 milisecond. Untuk menekan FET bergantung pada kuat medan magnet. TI panjang menggunakan 50 milisecond untuk meningkatkan sinyal patologi, sedangkan TR panjang 4000 milisecond untuk full recovery. Lalu ada turbofaktor yaitu menggunakan turbofaktor panjang 16-20 milisecond untuk meningkatkan sinyal patologi. Lalu rata-rata scan time dari square stir ini sendiri yaitu 5-15 menit. Lalu selanjutnya time inversion. Terdapat beberapa variasi nilai time inversion atau TI yang digunakan. Variasi nilai TI sendiri berbeda. Lihat dari kuat medan magnet dari masing-masing pesawat emery. Berikut merupakan tabel rentang nilai TI berdasarkan kuat medan magnet. Kuat medan magnet 1,5 Tesla, rentang nilai TI yaitu 140 hingga 170 milisecond. Sedangkan untuk pesawat dengan medan magnet, pesawat emery dengan medan magnet 1,5 Tesla menggunakan rentang nilai TI 130 hingga 160. Untuk kuat medan magnet 0,5 Tesla menggunakan rentang nilai TI 110 hingga 140. Lalu selanjutnya karakteristik kualitas citra pada MRI. Yaitu yang pertama SNR atau sinyal to noise ratio. Untuk perhitungan nilai SNR pada modalitas MRI merupakan perhitungan statistik yang ada pada sistem komputer dengan menggunakan metode region of interest atau ROI yang akan mendapat nilai mean yang terdapat dalam setiap jaringan. Rumus dari SNR sendiri yaitu sinyal dibagi dengan noise. Lalu SNR atau contrast to noise ratio. CNR merupakan perbedaan sinyal antara SNR antar jaringan yang saling berdekatan,
yang mana akan terlihat jelas perbedaan kontras jaringan yang saling berkaitan. Rumus untuk CNR sendiri yaitu SNR-A dikurangi SNR-B. Lalu selanjutnya spatial resolution. Spatial resolution dapat diperoleh dengan menentukan jumlah piksel yang ada dalam FOV dan juga berhubungan dengan SNR. Untuk meningkatkan spatial resolution, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan ukuran piksel yang kecil pada matriks yang besar. Namun, hal tersebut menyebabkan menurunnya nilai SNR. Yang selanjutnya yaitu scan time. Scan time merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan MRI yang dimana digunakan untuk mengevaluasi volume jaringan dengan parameter VR. Namun harus diperhatikan bahwa dengan meningkatkan waktu scanning akan menyebabkan adanya potensi artefak berpeluang besar. Lalu di sini ada Emery Lou Tesla. Pengertian dari Emery Lou Tesla sendiri yaitu Emery Lou Tesla biasanya disebut dengan Emery Open Magnet. Memiliki desain yang berbeda, di mana pasien ditempatkan pada meja pencitraan yang lebih luas dan digerakkan di antara dua kutub magnet yang terletak di atas dan di bawah. Ini hanya melapisi tubuh pasien di bagian atas dan bawah, meninggalkan pandangan yang relatif tidak terhalang dari semua sisi. Hal ini menguntungkan saat memindai hewan besar, manusia yang memiliki habitus besar atau gemuk, dan pasien yang sesak, seperti anak kecil, yang mungkin menganggap Emery Open Magnet lebih dapat ditoleransi. Desain ini juga memfasilitasi akses dari samping yang mudah untuk dokter ke pasien saat melakukan intervensi seperti biopsi. Yang terpenting dari Emery Open Magnet yaitu dapat melakukan beberapa tingkat pergerakan tabel atau meja bergerak ke samping. Hal tersebut sangat berguna untuk menceritakan struktur tubuh lateral seperti shoulder atau elbow, karena menggunakan wilayah yang diinginkan diposisikan lebih dekat ke isosenter magnet daripada di tepi volume pencitraan, di mana mungkin terdapat homogeneis bidang yang lebih buruk. Emery Open Magnet menggunakan magnet permanen besar atau selenoida superkonduktor untuk menghasilkan medan magnet utama. Kekuatan medan maksimum yang tersedia saat ini untuk MRI superkonduktor terbuka adalah 1,2 Tesla. Yang selanjutnya yaitu masuk ke metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimental dengan pendekatan prospektif. Karena dalam penelitian ini memberikan tambahan variasi nilai TI yang berbeda. Untuk populasinya sendiri, semua pasien yang melakukan MRI servikal di instalasi radiologi RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Untuk sampelnya dari kegiatan penelitian ini adalah semua pasien dengan permintaan MRI servikal di instalasi radiologi RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Untuk kriteria sampelnya yaitu dibagi menjadi dua, kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk inklusinya sendiri, pasien dengan pemeriksaan MRI servikal, pasien kooperatif, bersedia untuk menjadi sampel penelitian. Lalu untuk eksklusinya, pasien dengan posttrauma servikal, pasien dengan tumor di area servikal. Besar sampel. Jumlah sampel dari tiap kelompok perlakuan akan dihitung menggunakan rumus Federer sebagai berikut. Setelah dihitung dengan menggunakan rumus Federer, terdapat 3 kelompok perlakuan dan jumlah sampel, yaitu lebih dari sama dengan 8,5. Maka penentuan jumlah sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 12 sampel dengan berdasarkan kriteria inklusi.
Untuk variabel penelitian yaitu variabel bebas. Dari penelitian ini variabel bebasnya yaitu variasi dari nilai TI yang divariasikan menjadi 3, yaitu TI 82 dari default alatnya, lalu TI 100 dan TI 70. Untuk variabel terikatnya yaitu hasil nilai SNR, intensitas jaringan, dan scan time. Untuk variabel kontrolnya sendiri yaitu sequence, stir, irisan, sekitar. Lalu definisi operasional. Amarillo Tesla atau biasanya disebut juga dengan medan rendah atau low field merupakan teknologi yang banyak digunakan untuk pencitraan dinamis. Gambar yang dihasilkan meskipun dalam resolusi rendah dengan kebisingan dan artefak tetap dapat memberikan informasi yang berharga untuk penilaian dan diagnosa kelainan yang ada pada pasien. Kekuatan medan rendah didefinisikan sebagai kurang dari 0,5 Tesla. Lalu untuk sequence stir atau biasa disebut dengan short inversion recovery adalah salah satu teknik fat suppression yang merupakan bagian dari sequence inversion recovery. Digunakan untuk mengurangi sinyal lemak sehingga untuk kelainan bone marrow dan kelainan organ yang dikelilingi oleh lemak dapat diidentifikasi dengan baik. Lalu TI, time inversion, merupakan pengontrol kontras yang utama pada inversion recovery. TI medium akan menghasilkan pembuatan dewan. Namun apabila TI semakin diperpanjang, maka akan menghasilkan gambaran proton density. Lalu untuk SNR dapat diartikan sebagai perbandingan antara amplitudo sinyal yang diterima coil dengan amplitudo noise. Sinyal merupakan tegangan yang diinduksikan dalam reservoir coil, dan noise adalah nilai konstan yang bergantung pada luas pemeriksaan dan background electrical noise dari sistem. Lalu penempatan ROI atau ratio of interest dilakukan pada organ normal. Besaran dari ROI yang diberikan pada citra organ sebesar 2 mm persegi. Sedangkan untuk background citra sebesar 10 mm persegi di sisi kanan atas dan kanan bawah. Pemberian ROI akan menghasilkan sinyal dari citra organ dan standar deviasi atau SG dari background citra. Lalu yang terakhir, scan time merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan MRI yang mana digunakan untuk mengevaluasi volume jaringan dengan parameter TR, jumlah pasien coding pada matriks, dan jumlah aktivitasi rata-rata atau next untuk menghasilkan citra. Tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan di instalasi radiologi RSUD Dr. Haidar Lumajang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu MRI Hitachi Pertolusen 0,4 Tesla, coil cervical, komputer, kalkulator, CD untuk menyimpan hasil citra MRI, lalu lembar info konsum yang ditunjukkan untuk pasien sebagai permintaan dan bukti ketersediaan menjadi pasien sampel penelitian ini. Lalu untuk uraian kegiatan atau jadwal dari penelitian ini sendiri yaitu dilakukan studi kepustakaan dari bulan Januari hingga bulan Juli. Lalu penyusunan proposal skripsi dilakukan mulai bulan Januari hingga April. Pengambilan data penelitian dilakukan mulai bulan Mei hingga bulan Juli. Pengolahan data penelitian dilakukan bulan Juni dan Juli. Penyusunan skripsi dilakukan bulan Juni hingga Juli. Untuk alur penelitian sendiri yaitu pasien MRI dilakukan MRI cervical pada pasien, lalu melakukan prosedur pemindahan citra MRI cervical sequence cervical dengan 3 variasi nilai time inversion, lalu terbentuknya hasil citra, lalu melakukan ROI pada beberapa jaringan yang akan dianalisa dan scan time. Lalu terdapat intensitas jaringan, SNR, dan scan time, analisa data, dan lahir hasil penelitian. Untuk analisa datanya sendiri yaitu jika sudah terdapat hasil data akan dilakukan 2 pengujian yaitu uji kuantitatif dan uji kualitatif. Untuk uji kuantitatifnya sendiri yaitu dilakukan uji Shapiro-Wilk yaitu yang bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdiskusi nomor. Lalu kriteria pengujian pada uji normalitas ini adalah jika
signifikansi lebih dari 0,5, maka ada data terdistribusi normal, dan jika signifikansi kurang dari 0,5, maka data tidak terdistribusi normal. Lalu setelah itu dilakukan uji regresi linear yang gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh variasi nilai TI terhadap nilai SNR. Lalu untuk uji kualitatifnya sendiri, yaitu data hasil scan time, lalu akan dicatat dan ditampilkan dalam bentuk grafik serta dianalisa secara deskriptif. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.